Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi dari analisis. Saya ulang, kami akan mempresentasikan tentang materi analisis korelasi dan regresi linier. Perkenalkan dulu, saya Sarul dari kelompok 3 dan teman saya nanti yang akan menjadi presenter juga penyaji yaitu Rizka Wahyuni. Kami dari mahasiswa ilmu gizi Universitas Nahdlatul Ulama semester 4 yang menempuh tahun pelajaran 2022-2023. Langsung saja teman-teman, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami dari kelompok 3 yaitu Rizka Wahyuni. Padanya saya persilahkan. Definisi secara umum. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen terikat dengan satu variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik penggunaan asosiasi atau hubungan. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Dua variabel dikatakan korelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Korelasi positif atau berlawanan yaitu korelasi negatif. Koefisien korelasi dan kegunaannya. Hubungan positif. Hubungan berpengaruh positif biasanya disebut berbanding lurus. Jika semakin banyak pendapatan maka semakin banyak pengeluaran juga. Hubungan negatif. Hubungan yang berpengaruh negatif bisa disebut berbanding terbalik. Kuat dan tidaknya hubungan antara Y dan X dan Y apabila dengan fungsi linier atau paling tidak mendekati diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar 1. Tujuan kegunaan regresi dan korelasi. Adapun beberapa tujuan penggunaan analisis regresi antara lain: 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Adapun tujuan penggunaan korelasi yaitu untuk mengukur kegunaan strike dan arah hubungan antar dua variabel atau lebih. Contoh: 1. Mengukur hubungan antara variabel. 2. Motivasi dan kerja produktivitas. 3. Kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. 4. Tingkat inflasi dengan IHSG. Macam-macam regresi dan korelasi. Adapun macam-macam regresi yaitu: 1. Regresi linier sederhana. 2. Regresi linier berganda. 3. Regresi non-linier. 4. Regresi dummy. 5. Regresi logistik. Macam-macam korelasi. 1. Korelasi positif. 2. Korelasi negatif. 3. Korelasi sederhana. 4. Korelasi multip. 5. Korelasi sempurna. 6. Korelasi tidak sempurna. 7. Korelasi yang mustahil. Karakteristik penggunaan korelasi dan regresi.
Regresi memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. 2. Tidak boleh terjadi multikolinetas, artinya jika tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. Keseleraan model regresi dapat diterangkan dengan penggunaan nilai R2. Semakin besar ini disebut, maka model semakin banyak. 4. Terdapat hubungan linier antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. 5. Data yang harus distribusi normal, data berskala interval atau rasio. 7. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas, disebut juga variabel produktor, sedangkan variabel lainnya variabel tergantung, disebut juga variabel respons. Korelasi memiliki beberapa karakteristik antara lain kisaran korelasi, kisaran rate, korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. 3. Korelasi sama dengan 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus. Positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik maka Y juga naik. Korelasi sama dengan min 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X dan nilai Y, maka yang Y turun akan berlaku sebaliknya. Adapun jenis-jenis koefisien korelasi tunggal, koefisien korelasi data berkelompok, korelasi rank atau peringkat, korelasi data kualitatif. Teknik ramalan dan analisis regresi. Diagram pancar, terdapat hubungan logis di antara variabel, maka untuk mendukung analisis lebih jauh, tahap selanjutnya adalah penggunaan grafik. Grafik disebut sebagai diagram pancar atau adanya menyebutkan dengan istilah dengan diagram tabaran untuk menunjukkan kumpulan titik-titik kuadrat. Adapun ini adalah gambar diagram tabaran. Keterangan, jika kumpulan titik tersebut mendekat itu berarti reliable, dan jika kumpulan titik tersebut terbesar seperti gambaran A, B, C, E berarti kurang reliable. Persamaan regresi linier, metode kuadrat terkecil akan digunakan untuk menetapkan garis pada data yang diamati, sehingga bentuk dari persamaan regresi adalah sebagai berikut, di mana A sama dengan Y pinasan atau nilai bila X sama dengan 0, B kemiringan dari garis regresi atau kenaikan atau penurunan untuk setiap perubahan satu-satunya X, atau koefisien regresi yang mengukur bersama besarnya pengaruh X terhadap Y, keluar X naik 1 unit. X sama dengan nilai tertentu dari variabel bebas. Y dibaca Y aksen, artinya nilai diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini kita sudah ada contoh soal terkait pembahasan analisis korelasi dan regresi linier, yaitu contoh soalnya kita bisa lihat di PowerPoint-nya. Adakah pengaruh variabel X, yaitu dari variabel X-nya itu sikap moral siswa, dengan variabel Y yaitu hasil nilai akademisinya. Di sini
Kita cek kembali di PowerPoint-nya, kita sudah ada 21 jumlah sampel siswanya. Di sini ada data sikap moralitas siswa, hasil nilai akademisi. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita edit di bagian pertama, yaitu kita tulis di sini X, variabel X di kolom pertama, tipenya tetap numerik. Kita atur desimalnya di sini karena variabel X tadi adalah sikap moralitas. Sikap moralitas. Value-nya tidak bisa ganti untuk value-nya. Sedangkan di sini kita ganti di measure-nya menjadi scale, karena jenis data yang kita gunakan itu adalah data berupa angka. Lalu di kolom nomor 2 kita tulis di sini namanya itu variabel Y. Terus kita ubah desimalnya juga ke angka 0. Untuk di labelnya di sini kita tulis hasil nilai akademisi. Ya, jangan lupa untuk mengubah di measure-nya juga menjadi scale, karena sama data yang kita gunakan juga berupa data angka. Langsung saja kita ke data view. Di sini sudah tertera ada kolom X dan kolom Y. Kita ambil data dari contoh soal tersebut. Di sini datanya sudah saya pindahkan ke Excel untuk memudahkan. Bisa juga menggunakan Word mungkin atau PPT, apapun untuk memudahkan memindahkan data ya teman-teman. Kita blok, kita copy datanya, kita pindahkan ke tabel yang ada di SPSS. Kita copy saja. Waduh, tunggu sebentar ya teman-teman. Laptop saya sedikit agak lama. Di sini kita sudah ada data X dan Y dari ke-21 mahasiswa terkait dengan analisis korelasi dan regresi linier. Di sini kita sudah cek kembali untuk X di variable view-nya itu kita bisa lihat dari label dan measure-nya. Langsung saja teman-teman kita analyze. Yang pertama kita buka analyze, lalu klik correlate, lalu kita klik dua variabelnya, kita pindahkan ke variabel, kolom variabel, lalu kita klik continue langsung. Oh ya, di sini kita jangan lupa untuk mengklik version. Karena kenapa kita menggunakan version? Di sini saya sudah menyiapkan untuk panduan standarisasi perhitungan dari Pearson correlation yang nantinya kita bakalan lihat dari hasil analisisnya ya teman-teman. Kita sudah klik Pearson, kita klik OK. Nah, di sini untuk datanya sudah dianalyze langsung otomatis oleh aplikasi yang ada di SPSS. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk korelasinya sendiri kita bisa lihat nilai sigmanya itu dari sikap dan moralitas itu nilai sigmanya itu 0,002 atau sekitar 2%. Atau jika kita lihat kembali di panduannya itu ya teman-teman, di sini sudah tertera di pedomannya derajat hubungannya itu kita bisa lihat nilainya itu 0,002. Berarti nilai persen korelasinya itu karena di sini tertera 0,000 sampai 0,2,0, berarti korelasi dari data sikap moralitas siswa dengan hasil nilai akademisinya itu tidak ada korelasi ya teman-teman, karena
nilainya itu 0,002. Lalu jika kita melihat kembali, ya, kita ke uji signifikansi. Di sini uji signifikansi jika nilai signifikans lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima, atau variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Terus di sini jika nilai signifikans lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak atau variabel X dan variabel Y berpengaruh signifikan terhadap Y. Terus kita lanjut ke uji, kita analis kembali. Tunggu sebentar. Kita ke regression, kita analisis regression. Di sini kita klik analyze, lalu regression, kita klik linear, langsung saja kita klik di sini. Untuk hasil akademisnya itu kita masukkan ke tabel dependen, dan sikap moralitas kita masukin ke tabel independen. Lalu kita klik statistik. Sini kita klik Darwin Watson ya teman-teman. Kita klik Darwin Watson. Klik continue. Kita ke plot. Di sini di plotsnya itu Spreadsheetnya kita masukin ke variabel Y, dan spreadnya itu kita masukin ke kolom X, variabel X. Jangan lupa kita mengklik mencentang histogram untuk mengetahui apakah nanti tabel tebarannya itu ada pola tertentu ya teman-teman. Kita klik continue saja langsung, kita klik save. Di sini jangan lupa untuk mengklik residual. Residualnya itu unstandarized ya teman-teman. Lalu kita klik continue. Kita klik option. Di sini di option tidak ada yang perlu diubah. Stylenya juga tidak perlu diubah. Langsung saja kita klik OK. Oke, kita klik OK. Kita tunggu di analisis auto oleh aplikasi SPSS-nya. Kembali lagi saya tekankan di sini saya memakai aplikasi SPSS 22. Nanti tergantung dari teman-teman, boleh memakai aplikasi apapun yang bisa memudahkan, baik dari Excel maupun SPSS tipe yang lain itu bisa digunakan. Ya, di sini sudah terlihat datanya ya teman-teman. Ya. Kita cek kembali. Kita cek kembali. Sebentar. Jika kita lihat di uji signifikansi, jika nilai yang tadi saya jelaskan, karena di sini kita lihat di tabel koefisien itu nilai sigmanya itu 0,561 ya teman-teman.
nilainya itu nilai konstannya itu 5,61. Tulis saja di sini karena nilai signifikansinya itu 0,61. 561. Maaf, 561. Nah, karena kesimpulannya nilai signifikansi lebih besar maaf. Di sini nilai moralitasnya itu 0,02. Karena di sini 0,02, kita tulis saja 0,2. Maka kesimpulannya teman-teman, HU ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap moralitas siswa itu berpengaruh terhadap nilai hasil studi akademisnya di uji signifikansi. Lalu kita lihat, kita baca di Darwin-Watsonnya di sini nilainya itu di model summary, dan nilai Darwin-Watsonnya itu 1,47,4%, lebih dari 100% ya teman-teman. Oke, kita baca di sini di panduannya dari Darwin-Watson. Jumlah datanya itu 21. Jika nilai independennya itu lebih besar daripada nilai signifikansinya 5%, maka di sini kita lihat HO itu ditolak dan tidak ada autokorelasi terhadap nilai hasil akademisi siswa ya teman-teman. Terus kita ke heterogen. Kita bisa lihat di sini. Kita drop ke bawah ya. Di sini ada diagram tebaran. Kita bisa lihat di sini apakah diagram tebarannya itu memiliki pola-pola seperti yang ada di PPT ini. Dari diagram A, B, C dan D sampai E ini apakah terjadi pola-pola gitu yang ada di SPSS kita. Setelah kita lihat di sini tidak ada membentuk pola pasti karena polanya itu abstrak, di mana titik-titiknya itu berjauhan, tidak ada pola pasti yang mengkaitkan antara satu data dan data yang lain. Maka kesimpulannya yaitu tidak ada nilai heterogenastisitas antara variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita kembali ke nilai R square, nilai R ke model summary. Kita lihat di panduannya, korelasi berganda yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen selama regresi sederhana. Angka R ini menunjukkan korelasi sederhana atau korelasi person antara X dan Y. Angka R yang didapatkan itu 604,0% atau 64% kita bacanya. Maaf, di sini saya belum ganti karena ini memakai perhitungan data sebelumnya. Dengan tingkat moralitas dengan tingkat nilai hasil nilai akademisinya itu 0,64 atau 64%. Yang terjadi itu hubungan yang erat karena nilai mendekati angka 1. Jika kita melihat lagi R square-nya itu
Kuadrat dari R yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilainya itu sebanyak 0,41%, atau kita bisa baca 41%. Sedang persentase sumbangan pengaruh variabel sikap moralitas siswa dengan hasil nilai studinya itu sebesar 41%, sedangkan sisa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam data atau model data yang kita dapatkan, karena kita hanya memakai dua, yaitu sikap moralitas siswa dengan nilai hasil akademisinya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi untuk presentasi dari analisis korelasi dan regresi linier mata kuliah statistika dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.